Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Pendapatannya besar ya kan, duitnya banyak ya kan. Jadi Prabowo Legowo anggaran pertahanan Indonesia di tahun 2023 ini tidak dinaikkan untuk khususnya anggaran pertahanan yang notabene untuk TNI ya, kesejahteraan TNI. Tapi kalau urusan pembelian pesawat, kelanjutan program KFW tetap dilanjut. Ini maksud Bapak Prabowo, anggaran pertahanan tidak dinaikkan di bawah Malaysia. Untuk kita sekarang Malaysia untuk pertahanan dinaikkan Brand di tahun 2023 dan kita masih notabene tetaplah berapa 130-an triliun rupiah per tahunnya seperti itu. Itu disampaikan Bapak Menhan Prabowo langsung, yang dikatakan katanya nggak naik nih. Anggaran pertahanan nggak naik, di shot nanti sama China nangis ya kan. Usut Menteri Pertahanan Bapak Prabowo mengeluhkan birokrasi pencairan anggaran pertahanan di saat persentasenya yang termasuk yang paling kecil di Asia ya Brand, bukan lagi ASEAN, Asia. Hal itu dikatakan saat memberikan pengarahan kepada 2.000 orang Bintara Pembina Desa atau Babinsa Kodam 1 Bukit Barisan di Medan Jumat tanggal 27 Januari kemarin. Mulanya ia menyinggung masalah anggaran pertahanan yang terbilang kecil bagi negara seluas Indonesia ini. Walaupun saya sampaikan Kementerian Keuangan kepada DPR bahwa anggaran pertahanan kita termasuk salah satu paling kecil di Asia, pengeluaran untuk pertahanan Indonesia sekarang kurang dari 1% dari produk domestik bruto atau PDB ya. Kalian pecinta militer abal-abal pasti tahu lah, jadi anggaran pertahanan itu kayak Jerman, kayak Inggris, kayak Prancis itu berapa PDB-nya? Lebih dari 2,5% kan. PDB-nya anggota NATO itu di atas 2%. Bisa kalian bayangkan kalau Indonesia menerapkan secara menyamai NATO itu, berarti PDB Indonesia harus 2%. Kalau 2% kita terkuat di Asia. Jangan lo anggap kaleng-kaleng lo Brand. Dan menurut Prabowo, anggaran pertahanan Indonesia bahkan di bawah anggaran Malaysia. Ia pun berandai-andai soal kenaikan anggaran yang bisa memuat peningkatan gaji prajurit TNI. Untuk pertahanan kita termasuk paling rendah, di bawah Singapura, di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia. Indonesia hanya 0,8%. Anteng terus dari 3 tahun lalu 0,8 terus gitu. Lah kan Indonesia nggak akan perang kenapa harus menaikkan anggaran? Lah kalau diserang sewaktu-waktu gimana? Kalau patokan atau parameternya kita nggak perang sama siapa atau kita nggak punya musuh siapa, lah ini keliru, ini keblinger ini. Jadi yang namanya pertahanan meskipun musuhnya siapa dan siapa itu harus kuat. Nanti kalau sewaktu-waktu diserang negara lain gimana? Seperti itulah Brand, mudah-mudahan kalian paham lah Brand. Menurut Bapak Prabowo, Presiden Jokowi sempat ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia. Sayangnya saat itu pandemi COVID-19 menghancurkan perekonomian dunia. Akibatnya anggaran negara lebih banyak dihabiskan untuk penanganan kesehatan. Setelah dilakukan pengkajian lanjutnya, ternyata biaya yang cukup besar lebih dibutuhkan untuk pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setelah kita kaji, ternyata memang pertahanan negara yang diperlukan sangat besar. Dengan karenanya negara kita masih menghadapi tuntutan untuk melaksanakan pembangunan dan untuk menghilangkan kemiskinan. Seperti itu. Dengan situasi tersebut, kata Bapak Prabowo, ia pun tak bisa menuntut kenaikan anggaran pertahanan Indonesia. Hanya saja ia meminta agar anggaran tersebut cepat direalisasikan. Kita tak menuntut anggaran pertahanan harus naik. Sebagai Menhan, saya menyampaikan ke Menteri Keuangan, saya tidak minta anggaran pertahanan tidak naik di atas 0,8%, tapi saya minta anggaran cepat diturunkan. Tegas Pak Prabowo seperti itu. Masalahnya, kata dia, ada kerumitan pencairan anggaran pertahanan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jangan anggaran itu bertahan oleh birokrasi, oleh kertas ini, itu kadang minta apapun birokrasi dapat izin satu saja bisa di berbulan-bulan. Itu saja saya minta dari Menteri Keuangan, jangan anggaran itu ditahan-tahan. Itu yang saya minta, kata Pak Prabowo seperti itu. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tetap terus mendukung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.
APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita, sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami optimis namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan, ujar Prabowo dalam rapat koordinasi nasional penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dikutip dari Antara, ia merinci alokasi anggaran berdasarkan fungsinya. Anggaran kesehatan 2023 mencapai 178 triliun rupiah, anggaran pendidikan 612 triliun rupiah, anggaran perlindungan sosial 476 triliun rupiah. Selain itu anggaran ketahanan pangan 104 triliun rupiah, anggaran ketahanan energi 341 triliun, anggaran infrastruktur 392 triliun, sementara anggaran pertahanan keamanan mencapai 316 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. Jadi itu yang disampaikan Pak Menhan Prabowo, yang notabene kita pertahanan kita sangat kecil dibandingkan negara-negara Asia lainnya, atau bahkan di ASEAN kita di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, seperti itu, Bren. Ngeri-ngeri sedap bukan? Dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menilai bahwasannya uang 151 triliun jauh dari kata ideal, Bren. Nah, idealnya berapa? Idealnya ya sekitar 300 sampai 400 triliun. Jadi kalau mau bangsa ini dianggap jumawa, ya kan. Patokan kita itu jangan patokan negeri serumpun itu yang nggak punya uang, beda loh, Bren. Harus patokannya harus Australia, seperti itu. Jangan mengambil patokan dengan Timor Leste, diserang berambil brand seperti itu. Nah, usut punya usut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menyoroti masih minimnya alokasi anggaran untuk TNI. Menurutnya anggaran 151 triliun yang dialokasikan pada tahun ini belum bisa menutupi kebutuhan TNI secara menyeluruh, meskipun nominal tersebut mengalami kenaikan 17 triliun dari tahun sebelumnya, yakni 134 triliun. Apakah ini cukup? Jauh dari cukup. Idealnya paling enggak kalau dibandingkan seperti Singapura, idealnya 2 kali lipat atau 3 kali dari anggaran ini, ya kan? Menurut hitung-hitungan Mimin, iya, Mimin punya hitung-hitungan. Kalau menurut Mimin sekitar 300 sampai 400 triliun lah, Bren. Idealnya biar frigate-nya terbeli, pesawat tempur terbeli, ya kan? Nah, Pak Utut pun ya bilang harusnya naik 2 sampai 3 kali lipat. 151 kali 3 berapa? 450 kan, Bren. Idealnya seperti itu. Itu kalau mengacu pada Singapura, ya, Bren. Utut menyebutkan anggaran TNI yang ideal minimal 2% dari produk domestik bruto atau PDB-BD. Jadi kalau 2% dari 18.000 triliun sekitar 360 triliun rupiah. Idealnya 360 triliun rupiah. Sebut politikus PDIP itu. Dia juga mengingatkan kebutuhan alutsista TNI juga perlu diperhatikan. Pemeliharaan alutsista sedianya perlu diberikan anggaran lebih. Karena itu kata Utut, seandainya terjadi perang konvensional di Indonesia, TNI hanya mampu bertahan sampai 3 hari, ya kan? Kenyataannya sekarang ini kalau perang peluru kita hanya untuk bisa menembak 3 hari. Kalau sudah 3 hari habis dia. Nah, ini kan suatu yang sebenarnya miris untuk negara sebesar Republik Indonesia ini. Jadi seperti itu pernyataan dari Pak Utut. Kalau perang hanya bertahan 3 hari. DPR meminta anggarannya dinaikkan sampai 360 triliun minimal, seperti itu, Bren. Wakil Ketua Komisi 1 DPR ini, Utut Adianto, menyampaikan anggaran untuk pertahanan perlu dinaikkan. Hal ini demi meningkatkan kekuatan TNI dari ancaman-ancaman pertahanan. Berpolitik adalah soal keberpihakan. Jadi keberpihakan kepada anggaran tentara ini masih belum menampakkan seperti apa yang diceritakan tadi zaman Bu Megawati, kata Utut di kantor DPP PDI, Bren. Utut menyatakan TNI kuat merupakan keniscayaan bagi fraksi PDIP. Karena itu PDI ingin melihat TNI yang kuat, disiplin, dan terpenting mendapat dukungan anggaran untuk terus memperkuat pertahanan nasional. Kalau terjadi perang ya berabe 3 hari itu tadi, Bren.